Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rifaatul Azkia, perwakilan literasi SDN Jibisaro. Pada hari ini saya sudah mereview buku dengan teknik naskah pidato. Setelah membaca buku yang berjudul Cerita Islam for Kids, penulis Tim Pustaka Marwah, penerbit anggota IKAPI. Buku ini ada 135 halaman. Buku ini juga menceritakan tentang kisah pembangkang pada ayah ketika Rasulullah SAW memanggil kaum muslim yang mampu berperang untuk terjun ke gelanggang perang Badar. Terjadi dialog menarik antara Sa'ad bin Khaitsamah dengan ayahnya yakni Khaitsamah. Pada zaman itu, panggilan untuk berperang tidak terlalu mengherankan. Kaum muslimin sudah tidak asing bila dipanggil untuk membela agama Allah dan jihad fisabilillah. Wahai anakku, aku akan keluar untuk berperang dan kau tinggal di rumah menjaga wanita dan anak-anak. Khaitsamah berkata kepada anaknya, wahai ayahku, demi Allah, janganlah berbuat seperti itu, karena keinginanku untuk memerangi kaum kafir lebih besar daripada keinginanmu. Engkau lebih berkepentingan untuk tinggal di rumah, maka izinkanlah aku keluar dan tinggallah engkau di sini. Wahai ayahku, kau membangkang dan tidak bertaati perintahku. Khaitsamah marah kepada anaknya. Allah mewajibkan aku berjihad dan Rasulullah memanggilku untuk berangkat berperang, sedangkan engkau meminta sesuatu yang lain kepadaku. Sehingga bagaimana engkau rela melihat aku taat padamu, tetapi aku menentang Allah dan Rasulullah? Saat menjawab, wahai anakku, apabila di antara kita harus ada yang berangkat, satu orang baik kau maupun aku, maka dahulukan aku untuk berangkat. Demi Allah, wahai ayahku, kalau bukan masalah surga, maka aku akan mendahulukanmu. Saat menjawab, Khaitsamah tidak rela, maka ia mengajak anaknya untuk mengundi siapa yang berhak maju ke medan perang dahulu. Hasil undian menunjukkan bahwa Sa'adlah yang harus turun ke medan perang. Ia pun turun ke medan perang dan mati syahid. Setelah itu, Khaitsamah berangkat menuju medan pertempuran, tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya sebab Khaitsamah sudah terlalu rentak. Wahai Rasulullah, aku sekali kepin dalam perang Badar. Lantaran inginnya, aku harus mengadakan undian dengan anakku, tapi itu dimenangkannya sehingga dia yang mendapat mati syahid. Kemarin aku bermimpi, di mana di dalamnya ada anakku. Itu berkata kepadaku, engkau harus menemani kami di surga. Dan aku telah menerima janji Allah. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku rindu untuk menemaninya di surga. Usiaku telah lanjut dan aku ingin berjumpa dengan Tuhanku. Rasulullah akhirnya mengizinkannya. Setelah Khaitsamah berangkat sambil menangis, setelah diizinkan Rasulullah, Khaitsamah bertempur hingga mati syahid dan berjumpa dengan anaknya di surga. Hikmah dan iktibar. Allahu Akbar. Kisah di atas menunjukkan ketakwaan dan keimanan Khaitsamah dan Sa'ad anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat ingin meraih surga, Sa'ad rela harus melawan keinginan ayahnya yang menyuruhnya tinggal di rumah ketika perang Badar. Adik-adik, Rasulullah memang mengajarkan kita untuk patuh pada orang tua. Kita tidak boleh membantah ataupun melawan perintah orang tua. Kita boleh menolak jika larangan orang tua berlawanan dengan ajaran agama, tetap dengan cara yang halus ya. Setelah mereview buku cerita ini sebagai naskah pidato sebagai berikut.
Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan, ia melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka. Terdengar oleh beliau suara yang mengeluh dan menangis terseduh-seduh. Alangkah malamnya nasibku. Agaknya tidak ada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak pagi belum sesuap nasi atau makanan yang kumakan, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, adakah yang berbalas hati yang sudi memberi makanan atau minuman walaupun sedikit? Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah memberi makanan atau minuman. Merasa kasihan, lalu beliau pun kembali ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Sampai di rumah orang itu, Abu Hanifah melemparkan bungkusan berisi uang pada si malangnya. Saat menerima bungkusan itu, si malang terkejut. Dengan tergesa-gesa dibukanya bungkusan itu. Ternyata bungkusan itu berisi uang dan secari kertas, serta itu tertulis sebuah kalimat, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh. Sedemikian itu kamu tidak pernah atau perlu mengeluh. Diperuntukkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah dan cobalah bermohon kepadanya dengan suka berputus asa. Hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada esok harinya, Imam Abu Hanifah melewati lagi rumah itu, dan suara keluhan itu terdengar lagi. Imam Abu Hanifah, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Belas Kasihan dan Pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh jika Tuhan tidak memberi, akan lebih sesengaralah hidupku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah pun melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela. Di dalam bungkus itu ada kertas, "Hai teman, bukan begitu cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bukan perbuatan demikian pemalas, namanya putus asa kepada kepemalan undur kemalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak ridho Allah melihat orang pemalas dan putus asa. Jangan berbuat demikian jika ingin sukses. Harus mau bekerja dan berusaha, karena kesuksesan itu tidak bisa duduk diam, tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan berkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berputus asa. Sebab itu carilah pekerjaan yang halal untuk dirimu, berikanlah sebisa mungkin dengan pertolongan Allah. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu. Selama kamu tidak berputus asa, carilah segera pekerjaan. Saya doakan segera sukses. Selesai membaca surat itu, malang itu kemudian insyaf dan sadar. Akan kemalasannya, ia selama ini tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak hari itu, sikapnya pun berubah mengikuti peraturan hidup sunnah Tuhan, dan tidak lagi melupakan nasihat orang yang memberikan nasihat itu. Alhamdulillah, beres mereview buku tugas bulan Juli. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.